Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Raya yang kita cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan atau menganugerahkan kepada kita masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang keagungan Allah, dalam arti setelah Ramadan apa yang kita lakukan. Kalau dengan bulan-bulan Hijriah itu tak ada istirahat. Istirahat itu adalah perubahan antara satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Tidur itu adalah salah satu istirahat. Maka kalau ditanya kepada Imam Ghazali, tabadulil a'mal, dari duduk ke berdiri itulah istirahat. Dari berdiri ke berjalan, nanti dari berjalan berhenti itu istirahat. Dari berhenti langsung duduk itu istirahat. Dari duduk ke tidur itu istirahat. Jadi istirahat itu adalah fitabadulil a'mal. Maka setelah Ramadan lalu ada 10 malam terakhir. Setelah 10 malam terakhir ada 1 Syawal. 1 Syawal itu yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar engkau mengagungkan Allah sebagaimana Ia memberikan hidayah kepadamu ataupun petunjuk, agar kamu bersyukur atas apa yang telah diberikannya. Lalu 2 Syawal, kan perpindahan antara Ramadan dengan Syawal itu 1 Syawal kita Id, 2 Syawal itu sudah mulai puasa 6, berakhir pada 7 Syawal. Bisa saja Senin Kemis, yang penting tidak berakhir Syawalnya, kita masih masuk dalam puasa 6 Syawal itu. Dan itu pahalanya sama dengan pahala 1 tahun berpuasa. Nah, ini kan perpindahan antara satu amal dengan amal yang lain. Selesai Syawal, sudah masuk bulan haram, Zulqa'dah. Sudah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tak ada istirahat kalau dengan bulan Hijriah. Kenapa? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu sama kedudukannya dengan Rajab. Cuma kita selalu disibukkan dengan WA tentang Rajab, tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram jarang mengingatkan ini bulan haram. Maka kalaulah orang-orang jahiliyah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan abu-abu yang lain itu pada bulan-bulan biasa itu dia biasa itu melakukan suatu kejahatan. Tapi kalau ketika bulan haram dia menahan diri. Dia tahu ini tak boleh berbuat sesuatu yang jahat. Makanya kalau sudah bulan Rajab berhenti dia. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berhenti dia. Nah, tak lagi dia melakukan kejahatan kepada Rasulullah. Maka kalau ada orang yang berbuat jahat di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tak sadar juga lebih jahiliyah dari jahiliyahnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu. Tapi Abu Sufyan akhirnya kan masuk Islam. Nah, itu perpindahan Ramadan tinggal masuk ke Syawal. Apa yang telah kita lakukan di Ramadan, lalu malam 1 Syawal kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, itu kan Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, dan baginya adalah pujian. Lalu 10 malam terakhir di Ramadan ini kita lakukan sholat malam. Malam bulan Syawal tidak pula lagi sholat malam. Nah, percuma takbir ini. Makanya dalam kalimat itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepadamu, yang dalam akhirnya adalah la'allakum tashkurun. Nah, makanya usahakan saja. Masih ada bulan Syawal yang masih puasanya 1 hari, jadi tambah lagi 5 hari jadi 6 hari. Itu maksudnya apa yang kita lakukan di Ramadan tadi lalu kita tinggalkan di luar Ramadan, ya ini tidak berhasil nih didikan Ramadan ini.
Kalaupun yang tidak bisa kita lakukan di luar Ramadan kan cuma sholat tarawih, qiyamul lail kan bisa. Maka kalimat mengagungkan Allah tadi tak akan pernah ada artinya ketika amal-amal yang telah kita lakukan di bulan puasa tadi kita tinggalkan. Itu maksudnya itu dalam ayat terakhir di surat Al-Baqarah tentang puasa itu, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kita bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil kalau amalan ini tidak kita paksakan kepada diri kita untuk melakukan sesuatu yang kebaikan. Dia memang awalnya paksaan. Kita kalau lengah lewat, dia harus dipaksa. Apalagi puasa Syawal ini harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, hasil halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal, selesailah Syawal, lewat. Kan itu paksa. Memang disiplin itu awalnya dipaksa. Setelah itu apa? Setelah itu biasa. Nah itu dia. Makanya arti Ramadan tadi harus bisa masuk ke Syawal. Nah setelah kita lewat Syawal, masuk ke bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah di Zulqa'dah, ya kan, di bulan Zulqa'dah ini bulan haram, perbanyak amal-amal itu, karena dia perbuatan baik itu akan berlipat. Beda dengan bulan yang biasa, ya kan, Zulqa'dah. Nah, ketika nanti masuk Zulhijjah, ada lagi 10 malam awal, dari malam pertama sampai malam ke-10. Itu kalau kita bisa berpuasa itu 9 hari itu sampai nanti khatib turun mimbar, nah, kan dihitung 10. Malamnya itu malam 10. Walayalin ash, termasuk Ramadan terakhir ataupun awal daripada Zulhijjah. Maka tak ada hentinya untuk beribadah. Maka Zulhijjah masuk Zulqa'dah, kemudian masuk Zulhijjah, bulan haram. Di Zulhijjah itu pula ada 10 malam awal yang kita di sana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka apa yang dilakukan di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berlipat. Dosa yang kita lakukan juga berlipat. Jadi, nah orang jahiliyah aja meninggal kan, masa kita melakukan itu dosa? Dosa itu banyak. Janganlah, ingatlah kalau kita di bulan haram itu berdendam atau mau menyingkirkan orang atau kita atasan, janganlah di bulan-bulan itu, tempat lain, ya kan? Tapi kalau memang dia salah, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya karena kebencian, berlipat dosanya, ya, karena orang banyak tidak tahu saja. Bulan haram itu dinamakan bulan haram, dilarang Allah berperang di dalamnya. Kecuali orang-orang kafir itu menyerang kamu, maka seranglah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu. Tapi Allah kasih koma, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itulah posisinya itu tadi. Kalau kita hitung bulan hijrah itu tak ada istirahat. Istirahat itu hanya perpindahan waktu saja, antara satu kepada waktu satu, hari Senin ke Selasa, itu adalah perpindahan. Oleh sebab itu ada yang perlu kita ini kan, yang mengganggu daripada seluruh pekerjaan itu adalah, pertama kemarin kita dah singgung riya. Perbuatan riya itu mengganggu. Da'ur riya. Jadi da'ur riya itu adalah penyakit riya. Setiap mau mengerjakan sesuatu, kalau nggak disebut orang nggak jadi, harus disebut orang, itu kan riya. Kemudian ada lagi da'us sum'ah. Sum'ah itu semua pekerjaan baik yang dilakukannya itu ingin didengar orang. Kalau riya tadi ingin dilihat, maka nanti orang-orang yang berbuat riya itu nanti di akhirat disuruh minta sama Allah, minta tuh sama orang. Kau kan ingin mendapatkan pujian manusia, pujian makhluk, minta sama dia pahala. Aku tak memberikan pahala. Itu Allah di akhirat. Sum'ah itu ingin didengar. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu, nanti bagaimana orang dengar? Gimana? Macam mana? Itu kan, itu sum'ah. Ujub nafsi itu dak juga. Jadi yang merusak amal-amal kita tadi itu ujub nafsi, merasa diri itu yang paling, ya. Akulah yang mencetuskan tabligh akbar itu. Kalau tidak ada aku, tidak tabligh akbar itu. Ujub nafsi. Ya kan, maksudnya takjub kepada diri sendiri, lupa bahwa peran itu adalah banyak yang berperan. Contoh, kalau pesta, apakah orang-orang yang berpakaian Melayu yang lengkap
yang di depan pakai bunga lalu menerima tamu itu saja yang apa? Yang bekerja. Sesungguhnya itu pekerjaan yang paling enak, store muka. Tapi sesungguhnya yang di belakang panggung itu lebih berharga daripada orang yang menerima tamu itu. Kalau yang untuk jadi penerima tamu itu banyak yang mau tuh. Tapi kalau untuk di belakang, kita anggap aja lah pesta kita zaman dulu, yang mau memasukkan kayu, memasak di dandang, kemudian kuali, masak rendang, itu payah. Tapi sesungguhnya pekerjaan pesta itu orang-orang inilah yang sangat berarti, bukan orang-orang yang di depan yang pakai baju Melayu, pakai jas, pakai bunga, nyambut tamu dengan senyum, bukan itu. Nah, orang-orang yang ujub nafsi itu seperti itu tadi, ya, seolah-olah dialah yang berperan, padahal sebenarnya yang di belakang panggung itu lebih berperan dari dia yang berdiri di depan itu. Nah, kita kan sekarang kan seperti itu, yang sering dihargai orang-orang yang di depan panggung ini, sementara orang-orang yang di belakang. Nah, kekuatan seseorang itu kan ada yang di belakangnya, kan? Kurang dihargai. Padahal mereka itulah yang paling berharga untuk secara apa namanya sebuah amal. Nah, amal ini harus sandarannya tetap kepada Allah. Nah, itu ujub nafsi itu tadi itu akan terbangun ketika kita tidak sadar bahwa keberhasilan kita ini ada orang lain yang ikut andil gitu. Makanya kita harus sering berterima kasih, ya. Nggak mungkin seorang ustadz itu bisa dikatakan orang yang dikenal kalau tidak dari jamaah yang punya jamaah yang sering menjadi jamaah, ya kan? Nah, kalau memang dia sendiri paling-paling YouTube yang menginikan, ya kan, mengenalnya kan itu, kan itu. Nah, persoalan kita itu sebagai daripada penyakit. Kemudian penyakit yang lain yang menghalangi amal soleh itu daul kibar, penyakit sombong. Maka dikatakan di sini, sa'usrif an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang apa nama yang sombong itu di muka bumi bighairil haqq, dengan cara yang tidak benar, kata Allah. Orang-orang sombongnya akan dihabisi Allah. Cuma tunggu waktu saja, ya kan? Makanya kita tuh harus punya teman yang teman itu memang amalnya baik, supaya dia bisa mengingatkan kita. Maka jangan pernah marah ketika seorang teman mengingatkan kita yang kadang-kadang kita menganggap ingatan dan nasihatnya itu menghalangi kita. Sesungguhnya itulah teman yang terbaik. Tapi kalau teman yang hanya mengatakan iya, oh bagus ini, nah, itu teman menjerumuskan itu. Begitu kita masuk lubang, dia pun tidak akan mengangkat kita dari lubang itu. Itu dia, teman yang baik itu dia di saat kita senang, di saat kita susah, dia mengingatkan kebenaran. Makanya dalam kalimatnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, banyak sekarang para dai ini ketika naik diingatkan kawan, dianggap kawan ini menghalangi popularitasnya. Padahal kawan ini sungguh-sungguh mengingatkannya dengan furqan tadi itu, ini hak, ini batil. Akhirnya apa? Habis. Karena hidup di atas dunia ini tidak lama. Pergilah kita ke kuburan tuh, teriak di situ, wahai gubernur, wahai mantan gubernur, wahai mantan camat, jadi apa mereka sekarang dalam tanah itu? Lalu apa yang mau kita banggakan? Ya kan? Sekarang ini, maka saya selalu mengatakan, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa umat Islam ini lemah sekarang? Kenapa kalah terus dengan musuh? Saya katakan, umat Islam ini kalah dengan musuhnya bukan karena besar dan hebatnya musuh. Saya ucapkan lagi ya, umat Islam ini kalah sekarang ini bukan karena hebatnya musuh dan besarnya musuh, tapi karena adanya pengkhianatan di dalam umat Islam itu. Pengkhianatan pun bukan hanya sekedar yang kita ketahui, oh ini pengkhianatan besar ini, oh ini menjerumuskan orang. Tidak, dikasih amanah jadi ketua masjid, dihapusnya nama kawannya semua untuk tidak khutbah di situ karena dianggap saingan. Itu pengkhianatan. Lemahnya kita itu di situ. Baru dikasih iming dunia, kawan singkirkan semuanya, ya. Baru dikasih sedikit fasilitas dunia, habis kawannya. Itu pengkhianatan. Di situ kita lemah.
orang sebelah kita tuh nengok aja dari atas, berantem lah kalian. Itu makanya Imam Syafi'i membagi tiga, ada ulama sultan, ada ulama su', ada ulama haq. Yang baik itu cuma satu. Nah, sementara sekarang kalau kita ambil apa definisi ulama itu? Siapa sih ulama itu? Apakah yang digelar oleh jamaah? Atau memang karena keilmuannya? Atau karena memang apa namanya keberadaannya di tengah-tengah para, ya kan? Mana sekarang? Kalau definisi daripada Imam Syafi'i itu, ulama itu orang-orang yang punya ilmu tapi terbagi tiga. Pertama ulama sultan, apa kata kekuasaan aja, keras dikasih fasilitas oleh kekuasaan, ngikut dia udah, terserah bapak saja. Mau saya fatwakan model apa, dia carikan dalil untuk menghalalkan apa yang diminta oleh kekuasaan. Itu ulama sultan. Yang kedua ulama su', dia jual agama ini untuk kekayaan pribadinya. Udah banyak contoh sekarang, nggak usah disebutkan satu-satu. Sumbang. Ternyata untuk kehidupan pribadinya. Ya, hati-hati juga kita. Bikin sekolah mereknya Quran, bayarnya minta ampun kita. Orang-orang yang tanggung-tanggung model kita ini pun tak bisa masukkan anak situ. Uang masuk 50 juta, uang bulanan 3 juta. Begitu kita tengok, bukannya kemaslahatan di dalam, tetapi apa? Memperkaya diri. Yang punya sekolah yang setiap tahun ganti mobil, itu su' itu. Maksudnya menjual agama untuk kepentingan pribadi. Itu ulama su'. Banyak. Tidak usah saya sebut-sebutkan. Banyak. Mereknya tahsin, mereknya Quran, tapi di dalam memperkaya dia dan keluarganya. Itu persoalan juga. Sekarang kalau kita bertanya, tidakkah ada orang kaya Islam ini, Muslim ini, yang mau memberikan fasilitas kepada anak-anak miskin untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah seperti itu? Kenapa kita harus mengambil dengan segala? Yakinkah kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita anugerah itu, jika Allah ingin mencabut itu sebentar? Jangankan kita, Nabi Ayub itu saja dalam 3 hari habis semua. Itu Allah mencobanya dalam umur 50. Hari pertama sakit, lalu disinyalir oleh tabib di negerinya itu sakit menular, diusir. Hari kedua seluruh anaknya duduk di satu gedung, rubuh, mati 12-12-nya. Hari ketiga kebunnya terbakar dan kena apa? Kena hama, habis. Allah kalau menginginkan menghabisi seseorang itu selesai, tidak perlu waktu. Nabi Ayub itu 3 hari saja habis semuanya. 20 tahun berjalan dalam keadaan sakit itu tak pernah minta sama Allah kesembuhan. Tapi di akhir umur 70, istrinya tak sanggup lagi. Dia katakan, "Hai Ayub, engkau adalah nabi, minta sama Allah kesehatan, engkau pasti diberi." Kata Nabi Ayub, "Aku malu. Belum tentu sehatku itu menjadikan aku taat kepada Allah. Biarlah aku sakit dan aku malu. Cuma 2 yang aku tak mau aku minta sama Allah. Lidahku jangan dimakan oleh oleh penyakit itu supaya aku bisa berzikir. Hatiku ini jangan dirusak karena aku menyimpan keimanan di hatiku." Itu saja yang minta Nabi Ayub. Akhirnya disembuhkan oleh Allah. Dalam 3 hari juga kembali 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang dalam umur 70. Nabi Ayub begitu sehat kembali ke ininya, lalu berdatanganlah orang-orang kampung itu karena dia udah sehat, memberikan fasilitas. Rumah didirikan kembali, kemudian dikasih lagi kebunnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya, lalu dia diberikan anak 2 kali lipat dari sebelumnya yang wafat. Itu Nabi Ayub. Apa kita sanggup dengan seperti Nabi Ayub? Wallahu a'lam. Jadi seorang nabi saya diuji oleh Allah seperti itu. Kita diuji sedikit aja dah ngeluh. Nggak bisa Ustaz. Kalau kita tidak iyakan bos kita ini, atasan kita ini, kita nggak bisa hidup. Masa bos kita yang ngatur hidup kita? Kalau itu udah salah, kasih tahu aja salah. Kenapa kita takut? Ya kan? Nah, itu maksudnya itu. Daul kibir, ketakaburan itu tadi, itu bikin masalah. Sampai kapan dia takabur? Sampai kapan dia sombong?
Karena kesombongan itu akan ditutup dengan apa? Dengan kain kafan. Orang sombong, orang kaya, orang segala macam orang, akhir hayatnya akan ditutup dengan kain kafan. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Kemudian kalau kita memang yakin dengan keberadaan Allah itu, percuma aja kita membaca surah Al-Baqarah awal itu, ya kan? Sudahlah alif lam mim, tadi jelas itu, zalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini, Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya. La raiba fih hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa yang mau kita ragukan? Ya? Sebanyak itu memberi, 2 kali lipat Allah lagi balikkan ke kita. Sebanyak kita berinfak, 2 kali lipat lagi Allah memberikan kepada kita. Itu dikatakan fa inna ma'al usri yusran. Setiap satu kesulitan diberikan oleh Allah, sabar kita, 2 kebaikan dibukakan oleh Allah. Kalau enggak, percuma aja kita mengaji. Ya, kalau sudah kita katakan zalikal kitabul la raiba, kalau Quran mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rezeki dari sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Lalu kalau kita yang tak percaya dengan ayat itu, siapa lagi yang mau percaya? Hidup itu begitu dia. Nah, keraguan itu akan muncul minal jinnati wan nas. Makanya qul a'udzu birabbin nas itu kan malikin nas ilahin nas, 3 laporan kita. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbun nas. Yang kedua ilahin nas. Yang ketiga malikin nas, kemudian ilahin nas yang ketiga. Satu yang kita minta, min syarril waswasil khannas, dari gangguan yang tersembunyi, bisikan yang tersembunyi. Apa bisikan yang tersembunyi itu? Menghabisi nilai keimanan. Ketika nilai keimanan habis, dia tak yakin lagi dengan zalikal kitabul la raiba fi. Bertakwa saja. Makanya kalimat ya wa may yattaqillah itu menyambung dengan kalimat Ramadan, la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa pasti walitukabbirullaha ala ma adakum wa la'allakum tashkurun. Selagi masih ada nilai sombong di hatinya, dia tak termasuk dalam nilai takwa. Nah, itu kajiannya itu. Maka hudan lil muttaqin itu siapa? Kita harus diulang-ulang. Allazina yu'minuna bil ghaib. Rezeki itu gaib atau enggak? Gaib. Kalau tak yakin dengan rezeki, berarti kita tidak termasuk dari orang-orang yang muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu dia. Gaib. Kita tidak bisa menakar rezeki orang, dan kita pun tak bisa menakar rezeki kita. Sepanjang kebaikan kita buat, sebanyak itu pula Allah turunkan rezeki kepada kita. Nah, itu yang dikatakan Buya Hamka itu, tersenyumlah kamu walaupun hatimu hancur. Tersenyum kamu kepada saudara-saudaramu walaupun hatimu hancur, karena ketika kamu nanti tersenyum, saudaramu akan menangis. Maksudnya orang baik itu dia senyum dengan saudaranya walaupun dia sebenarnya hancur. Tapi ketika dia tersenyum wafat, orang lain menangis karena ia meninggalkan sesuatu yang baik. Orang baik itu kalau dia hilang, itu dia. Nah, sekarang apa yang tak rusak? Jadi RT berebut, jadi ketua masjid berebut, apa yang dicari? Begitu ketika berebut itu, lalu kita cecar kawan kita yang mau jadi itu, mati kita, su'ul khotimah. Ya. Mau ceramah berebut. Kalau sudah tokoh masyarakat, tokoh agamanya melakukan perbuatan seperti itu, sekarang siapa lagi yang mau ditiru masyarakat? Siapa lagi yang mau ditiru masyarakat? Siapa lagi yang ditiru umat? Karena rakyat itu cerminan pemimpinnya, umat itu cerminan ulamanya. Kalau ulamanya tak lagi yakin dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, macam mana mau umatnya? Kan itu persoalan kita hari ini, ya kan? Karena misalnya organisasi itu kan fasilitas saja, sarana untuk kita berdakwah. Kalau sudah sarana itu dirusak, ya kita keluar aja. Ngapain kita di situ? Jangan masuk kita di kapal yang tembuk itu, keluar aja. Sudahlah, kasih aja, ambil semuanya.
Kenapa pula kita harus bersibuk-sibuk di situ, fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini kan? Akhir-akhir ini kita ini disibukkan dengan siapa pengganti ini, siapa pengganti ini, sibuk ya kan? Tahu-tahu yang diusulkan berbeda dengan apa yang terjadi. Itulah ketentuan Allah. Karena Allah itu akan memberikan sesuatu jalan yang baik ataupun yang buruk. Ya kan? Akhirnya yang tadi terlalu pede karena udah direkomendasi oleh kekuasaan, stres. Saya dengar ini mau ada demo lagi. Wallahu a'lam. Apa yang mau kita kejar? Yang mau kita kejar itu apa? Ya, keterkenalan. Tak lama. Jabatan. Yang menjabat tuh pergi ke kuburan senaplannya. Dulu yang menjabat hebat-hebat itu panggil di sini. Tak akan muncul dia, karena di dalam kubur. Sekarang apa mau kita cari? Ya kan? Sibuk sana sini, sibuk sana sini, ya kan? Sampai senggol sana, senggol sini. Saya tidak ingin menyenggol apa-apa, tapi ingin menyadarkan saja. Maksudnya yang kita cari ini apa dalam hidup ini, itu aja. Ya kan? Nah, kemudian di sini dikatakan bagaimana cara ini menghilangkan ini? Muhasabatun nafs. Penyakit ria, penyakit ujub nafsi, penyakit sum'ah, penyakit apa namanya tuh takabbur. Itu hanya bisa dihilangkan ketika kita mulai muhasabah diri. Ini bulan Ramadan aku sudah tarawihnya mantap sampai akhir. 10 Ramadan terakhir aku tak tinggal qiyamul lail. Apalagi sebulan penuh 30 juz aku khatamkan dalam sholat. Pertanyaannya, setelah bulan Ramadan di mana kita bisa khatam? Itu yang harus kita tanya pada diri kita. Bisakah kita khatam di bulan Syawal itu dalam sholat tahajud? Pertanyaan pada diri kita. Makanya sementara hadis Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, rugi. Orang itu. Sekarang Ramadan itu sudah mendidik kita. Di luar Ramadan apa yang mau kita lakukan? Kalau 10 malam terakhir kita bisa memperketat di dalam Ramadan, kenapa 10 awal Zulhijjah kita juga tidak bisa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau itu yang kita tanyakan, berarti kita berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah nilai ketakwaan. Tidak ada Allah bilang sekian miliar, tidak ada. Tapi Allah katakan takwa. Makanya tadi hudan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada ghaib. Rezeki itu ghaib, jodoh itu ghaib. Itu Allah lah, kita usaha saja. Ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu orang yang sering memberikan kepada sekitarnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Itulah alasan kita. Ngapa kita puasa Daud? Karena orang beriman, orang bertakwa itu orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Saya pernah ditanya, ngapa kita puasa Daud, Ustaz? Kan kita cuma ngikut Nabi Muhammad. Berarti dia tak baca awal Baqarah itu, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Min qablika itu tadi, dari sebelumnya. Kenapa kita harus puasa Nuh? Min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kenapa min qablika itu? Sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Nuh itu begitu kapalnya itu di Bukit Jud, terdampar di Bukit Jud itu, mereka tuh puasa. Itu dijelaskan 2 tahun di atas Bukit Jud baru bisa mereka turun ke bumi, ke daratan. Itu 2 tahun tuh puasa. Jadi ada orang yang puasa setiap hari kecuali hari yang diharamkan oleh, misalnya Idul Fitri itu tak boleh, Ayyamut Tasyrik tak boleh. Sepanjang tahun dia puasa, dia ngikut puasa Nuh. Kenapa kita ngikut puasa Nuh? Min qablika. Ada ustadz saya pergi ke Saudi, jatuh serangan jantung. Semua dokter kalau Saudi tidak usah kita
bandingkan Indonesia, semua dokter ahli di dunia ini ada di situ. Apa dia bilang? Ini harus operasi, paling tidak pasang ring karena ada penyempitan. Dia bilang tidak, kasih obat, pulang agak ngos-ngosan, masuk rumah sakit Harapan kita, keluar, lalu pergi lagi ke Sudan, kena lagi serangan. Kata dokter Sudan persis sama, karena ilmu dokternya sama. Pasang ring, dia katakan tak usahlah, kalau mati matilah. Balik, pergi dia kepada kiai mitra dia, dikatakan obat itu sarana saja. Kalau kamu yang mau yakin sama Allah, obat itu simpan. Oke, balik kepada dulu, karena ustadznya dulu rajin puasa nuh, setiap hari puasa. Hari ini setelah 6 bulan puasa, periksa ke dokter, tak ada lagi penyempitan itu. Sebenarnya yang alternatif itu obat dokter. Yang dah hidup. Oh, jadi jatuh. Hidup PLN hidup. Alhamdulillah, tidak sampai solarnya habis kita terbentur. Jadi itu intinya, bahwa puasa setiap hari. Sampai kami undang ke sini, kami makan, dia nengok kami makan aja. Puasa setiap hari. Hilang. Kenapa kita tak yakin dengan kegaiban Allah itu? Itu saya katakan, saya banyak belajar dari mereka-mereka ini. Yakin aja lah, jangan dirumitkan otak. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani di kitab Al-Ghunyah itu, kitab Fathur Rabbani itu, melihat hidup di dunia ini jangan dengan mata yang ada di kepala, tapi pandanglah dunia itu dengan mata hati, maka kamu tak akan pernah tersesat. Ustaz, kenapa orang-orang yang bermaksiat ini pula yang mau pergi ke sana kemari, jadi dia yang akan dilantik, misalnya gitu katanya kan? Allah, jin minta, iblis minta, Allah perkenankan. Orang baik minta juga Allah perkenankan. Apa buktinya, Ustaz? Mudah aja buktinya. Ketika iblis disuruh oleh Allah, usjudu li Adamah, sujudlah kepada Nabi Adam, untuk sujud kehormatan, bukan sujud menyembah. Fasajadu, semuanya malaikat itu sujud, illa iblis aba wastakbara, abai dan sombong. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar dari surga ini, kau aku azab, kata Allah. Dalam marah itu Allah mengatakan kau diazab. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, dalam kemurka Allah tuh iblis itu masih bisa meminta, beri aku tangguh sampai hari berbangkit. Kata Allah apa? Fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang menunggu azab itu. Seharusnya kan dah diazab itu. Tapi itulah hebatnya Allah itu, dalam marahnya masih bisa memberi tangguh. Itu buktinya iblis itu apa? Permintaan iblis yang bermaksiat sama Allah aja Allah masih memberinya. Masa kita sebagai makhluk yang diciptakan liya'budun tidak yakin dengan apa yang diminta kepada Allah? Iblis sudah melawan Allah, ada minta tuh dikasih Allah. Itu buktinya. Makanya inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami kasih engkau jalan, terserah engkau. Dua-duanya dapat. Engkau mau jalan musyrik, engkau akan dapat juga. Maksudnya engkau melalui dukun, melalui paranormal meminta untuk hidup di dunia ini, engkau dapat juga kamu itu. Tapi jalanmu itu jalan kafuro, jalan mungkar. Itu dia, ya kan?
Kalau syakiro, kita tak meminta kepada sesama makhluk. Saya sering katakan sama kawan, mau jadi caleg legislatif minta ke dukun, dukun saja nggak pernah jadi legislatif. Bodoh kan? Minta nomor supaya menang judi, dukun juga nggak pernah tepat dia minta pula sama dukun. Sekali sering saya bilang, dukun itu cuma dua yang betul, dukun beranak dengan dukun urut. Itu pun dukun urut itu kadang-kadang ada pula mantra ya. Dukun mana yang kita percaya? Ini sekarang ini mau laris nih, karena 2024 dah dekat, dah banyak pintu-pintu rumah dukun yang terbuka nih. Kenapa? Tak yakin dengan iman tadi itu. Imannya dah jelas, laris nih. Dia minta kaya sama dukun. Dukun sih miskin, hidupnya payah. Awalnya minta kaya sama dia, bodoh kan gitu kan? Menebak-nebak. Nah, sekarang ada lagi dukun elektronik, handphone, judi online. Allah, gawat. Dia beriman, tapi dia masih percaya dengan dunia maya itu memberikan duit sama dia. Allahu Akbar. Banyak pula itu ketua-ketua ulama yang masuk di judi itu. Allah, tidak tahu dia itu judi. Mereknya memang trading. Tahap yang di trading loh, katanya jual emas, emasnya mana? Akadnya sama siapa? Kan gitu ya. Akadnya sama siapa itu? Sama yang dalam dunia maya itu akadnya. Kita ini kan punya akad, ya kan? Kenapa online itu boleh? Ketika kita membeli online, itu kan diletakkan tuh. Nah, ini secara fikih ya. Kan ini bendanya yang mau kita beli. Oke. Benda mau kita beli, lalu kita baca speknya apa, spesifikasinya apa. Oh, ini 24 inci, ini smart, kemudian Android, harga sekian. Kenapa boleh itu? Jelas. Kemudian ada catatan, dapat dikembalikan dalam waktu 10 hari atau 15 hari jika tidak sesuai dengan spek. Itulah bolehnya kita membeli secara online. Tapi kalau jual beli emas yang fluktuatif, judi. Kenapa? Kita tidak tahu dengan siapa kita akad. Makanya beda. Tapi kalau menjual valuta asing, itu yang difatwakan MUI. Kita mau pergi Malaysia, beli duit Malaysia, kan ada perselisih harga itu. Selisih itulah orang itu untung kan, nah, itu dibolehkan. Tapi kalau mengikut itu garis-garis itu entah ya entah tidak. Garis apa? Sama dengan bursa saham. Ada yang dibolehkan dan tidak. Kadang-kadang dihubungkan aja dengan harga emas tuh. Oh, nih lagi turun, beli. Lagi naik, lagi turun, beli. Lagi naik, jual. Hari pertama dikasihnya kita $15, setelah sebulan habis duit kita $1.000. Judi. Kenapa manusia bisa ngikut yang seperti ini? Tidak yakin dengan Allah tadi itu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir itu mereka yakin apa yang mereka buat itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Lalu ada di sini oleh kitab Ahmad Farid ini at-tariqatu fi mu'alajati tilkadda zalikadda waqtisab tawadu a'lamu anal kibr wa muhlakatu wa riya izalatuhu fardu ain la yazulu bi mujarrad tamanna bal bil mu'alajah fi mu'alajatihi maqaman ahaduhuma al-awwal fi isti'sal al-asli. Untuk menjadikan diri kita ini bersih dari penyakit-penyakit tadi, tak ada jalan lain. Yang utama itu mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Orang yang dekat kepada Allah tuh pasti hatinya tuh hidup dan mengatakan ini salah, dan dia lebih yakin dengan itu. Makanya sebagaimana kita menghidupkan malam Ramadan, hidupkan juga malam di luar Ramadan supaya hati itu hidup. Karena Allah tak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang baik. Kadang pun kalau kena musibah, ujian saja.
Maka itu saya katakan tadi, sekarang banyak merek agama itu dijual. Tak berbasis apakah, tak berbasis apakah, ujung-ujungnya apa? Hidup pribadinya. Itu tadi. Kemudian al-maqam musaniyat fal arid bil asbab allati zakarnaha faman takabbur yansihi falyad'u qablahu bi ma'rifati anna hadza jahlu min haitsu alla ta'zib. Salah satu lagi untuk bisa kita menghilang itu ingat isma syi'ta dalam hadis, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu kata Rasulullah, tapi ingat kamu pasti mati. I'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kamu kerjakan sesuka hatimu, tapi ingat fa innaka majziyun bih, kamu akan diberi ganjaran dari amal yang kamu lakukan. Ya Rasulullah tak pernah melarang dia. Ya Rasulullah, aku ini penzina, aku ini pencuri, aku ini perampok, aku ini pembunuh, tapi aku ingin masuk Islam. Apa saranmu? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, la takzib, satu aja, jangan berbohong. Makanya dalam arti itu adalah bahwa sebenarnya hidup di dunia ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudah dengan segala maksiat. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, itu masalahnya, ya kan? Kalau tahu kita kapan kita mati, pas mau mati itu ibadah terus, ya. Ini tidak tahu, tidak tahu dia. Lalu yang ketiga dikatakan amataka berbaligina kasratul mal fi ma'na kasratul ittiba al ansar. Ini adalah gini kalimatnya. Bagaimana menghilangkan kesombongan kita dalam punya harta, kesombongan kita dalam mempunyai kedudukan. Ada lagi nih, kesombongan kita karena banyaknya pengikut kita. Nah, ini sekarang nih seperti itu nih sekarang nih. Di medan dakwah nih penyakitnya itu nih. Wah, itu kan jemaah aku. Itu kan jemaah aku. Udah mulai pula macam agama yang sebelah. Ya. Kalaulah macam itu di agama kita nih, Ustaz Somad tuh kaya raya ya. Kalau dihitung dari pengikutnya, penghasilannya, macam kemarin tuh pergi Madura, satu pulau tuh suka sama Abdul Somad, ya, puas. Kalaulah satu orang tuh dipajak 100.000 aja kaya pula. Itu sudah dilakukan oleh agama Yahudi dulu. Jadi agama Yahudi itu dulu, pemuka-pemuka agamanya itu, kalau ada yang berdosa mau tobat, dosa kecil kasih bebek, masukkan gudang. Dosa agak besar sedikit kasih kambing. Sama pemuka agamanya itu, bayar denda. Agak besar lagi sapi, agak besar lagi onta, agak besar lagi emas, sehingga pemuka agama itu kaya. Kalau kita kan tidak, terserah mau masuk masjid mana, mau masuk jemaah mana, yang penting kita ngasih kajian. Wa ma ajriya ila Allah. Al-Quran itu yang sering banyak ayat itu wa ma ajriya ila Allah, aku tak meminta apapun kecuali dari Allah. Kenapa kita yakin? Tidak banyak pula sekarang nih, karena mungkin udah terkenal di YouTube, banyak masjid yang memerlukan dia, dipasangnya 2 jaring, waktu yang sama dipasangnya 2 masjid. Tengok yang mana yang masjid yang banyak mengasihi, pergi dia ke masjid itu. Nah, begitu masjid ini bilang, Ustaz kan janji nih Isra Mi'raj malam nih. Waduh, mobil saya mogok di jalan tol, solar lagi payah. Saya ngadu nih orang masjid. Setengah jam setelah itu live streaming tempat dia ceramah itu, sampai ke orang yang menunggu dia tadi. Kurang ajar Ustaz dia. Ditinggalnya masjid kita, dibilangnya solar tak ada. Saya pun bingung, kok bisa alasan mobil mogok di jalan tol Dumai. Menyanyi. Ustaz seperti ini tidak pakai nih di depan Allah. Ada tuh. Ya, baru sedikit terkenal, udah dibohongi masjid-masjid. Tidak betul, pengkhianat. Itu yang saya katakan tadi, umat Islam ini kalah bukan karena besarnya musuh, tapi karena adanya pengkhianatan di dalam umat Islam ini. Ini pengkhianat ini. Jadi Ustaz itu kan amanah. Itu nggak boleh, ya kan? Giliran musola nggak mau datang-datang ya. Wah ini musola kecil nih ngasih. Itu tak bisa, itu pengkhianatan.
Kenapa? Yang demam itu sebenarnya bukan badannya, imannya itu demam. Itu persoalannya sekarang. Nah, nanti ketika giliran kekuasaan mengundang, cepat dia datang karena dia tahu ini besar nih dari Kesra nih. Enak aja. Begitu dia sampai situ, tabrakan di jalan baru tahu dia. Kan? Apa kita nggak yakin tuh dengan kehidupan seperti itu, kita menyengsarakan orang kemudian kita dapat celaka? Kita tidak mendoakan. Pasti ada aja diuji Allah sesekali. Ya, nggak bisa. Hidup ini nggak usah terlalu dikejar kali dunia ini, karena kita selalu memandang dengan mata ini ya. Pergi ke jalan aspal, terik matahari, tengok di sana tuh ada air tuh. Begitu kita sampai sana nggak ada air. Itulah fatamorgana. Hidup ini menipu, lahwun walaibun. Dan harta itu tempat berbangga, anak keturunan itu tempat berbangga. Siapa orang tua tak berbangga? Cukup bangga dengan keberhasilan anak, tapi jangan salah, keberhasilan di bidang akademik belum tentu keberhasilan di tengah masyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan kepada anak-anak kita itu. Kepedulian dia kepada sesama itu yang harus kita lebih didik. Karena sekarang ini kan individualistik. Sedang satu keluarga aja kita duduk anak beranak, diajak makannya semuanya gitu. Menjelang nasi itu datang. Itulah datang nasi itu tidak juga lagi dia makan menyendok. Nah, itu yang kita tanamkan. Karena Islam itu apa? Kepedulian. Makanya kalau kita baca ini sebagai penutup ya, kalau kita baca surat Ad-Duha itu Allah ingin menanamkan pada diri Rasulullah itu kepedulian. Makanya kata Profesor Dr. Fauzan, hari ini untuk mencari orang yang kemlot secara ini banyak, tak payah, karena semua sekolah pasti pakai tes. Dalam tes itu ada ranking. Dalam ranking itu banyak yang bisa kita ambil orang-orang yang pintar ini. Tapi yang pintar secara ini payah, ya kan? Kalau guru-guru dahulu dididik dengan cara yang simpel, nilai keikhlasannya tinggi dalam mendidik, guru sekarang payah. Kenapa saya katakan payah? Karena dijentik aja telinga anak sikit merah, lapor polisi, visum, masuk penjara. Macam mana ilmu itu akan pindah ke anak didik kalau dia terancam dengan persoalan yang seperti itu? Kami tanyalah, kalau kami di pondok dulu tidak usah lah ditanya lagi. Yang ada Ustadz Said Abidin ya, ini orang hebat ya, Habib. Hah? Kalau kena tempeleng tuh di pondok itu, telinga nih macam ada pesawat 3 hari 3 malam. Tapi kita tidak pernah dendam. Kenapa? Mungkin karena keterlaluan kita nakal. Sudah dikatakan oleh pondok jangan pergi nonton juga. Nah, ketahuan bam. Kadang-kadang memukul tuh boleh. Memang di wajah ini dilarang oleh Rasulullah. Kita dulu, saya ingat dulu, sempat tak ngaji satu hari, itu ayah tuh mulai dari punggungnya sampai ke kaki ini merah nih kalau ikat pinggang. Sekarang mau didik anak model apa? Kena jentik aja sedikit lapor polisi, visum, masuk penjara tuh guru. Makanya guru tuh sekarang mengajar aja, mendidik susah. Kita yang orang tua yang harus sadar, kita aja di rumah nggak bisa mendidik anak, lalu kita salahkan guru. Itulah. Makanya itu yang dikatakan dalam pepatah, air cucuran atap itu tak jauh jatuhnya dari atap. Biasanya kelakuan anak itu bagaimana kelakuan orang tua. Kalau orang tuanya durhaka sama Allah, anaknya pasti durhaka sama orang tuanya. Yakinlah itu. Itu prinsip orang-orang tua lama itu, orang ulama lama. Kita hubungan kita nggak baik sama Allah, maka anak kita tuh takkan baik hubungan dengan kita. Menyusahkan aja nih. Itu tadi. Makanya banyak doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunan orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana hab lana min azwajina. Doa itu sebanyak-banyaknya, paling tidak 3 kali sekali doa. Doa itu kan kita minta sama Allah, mana yang urgen itu, mana yang penting itu 3 kali ulang. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Ulang 3 kali. Ya, cara berdoa yang terbaik itu adalah apa yang urgen yang kita minta itu minta 3 kali. Kalau perlu 7 kali. Itu dia, 7. Kenapa 7? Wallahu alam. Itu dalam ijtihad para ulama saja.
Kenapa hari 7? Karena lapisan langit 7, lapisan bumi 7, lapisan neraka 7, lapisan surga 7. Allah lah yang maha tahu daripada rahasia itu. Makanya kalau doa itu sangat urgen, Rabbana hab lana min azwajina, baca 3 kali. Makanya kalau subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu, kalaupun kita tak jadi imam, kita berdoa sendiri, baca 10 kali. Nanti maghrib baca 10 kali. Antara subuh dengan maghrib itu tak ada satupun makhluk halus yang bisa mengganggu kita, karena kita telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, bisa wahwa yumitu, bisa wahwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali subuh, 10 kali maghrib. Antara subuh dengan maghrib tak ada satupun makhluk jin itu yang akan bisa mengganggu kita. Begitu juga kalau kita menanggalkan pakaian, baca itu. Kenapa? Jin ini kita nggak tahu dia. Begitu dia jatuh cinta dengan aurat kita, masuk dia, habis. Nah, itulah banyak sekarang yang orang-orang di ru'yah kena selebor aja. Kalau yang manusia ini dinding rumah itu dah nggak bisa, dia mandang. Tapi kalau jin menengok aurat kita tuh jatuh cinta dia, masuk dia. Nah, itulah yang bikin kau siapa? Aku cinta pada dia. Keluar kau, tak bisa. Persoalan itu. Kadang-kadang kan kita ini doa kita ini kan lalai. Masuk WC tak baca doa, rokok panjang. Nanti ditanya, mantap nih puisi bapak nih. Oh, itu inspirasinya di WC saya dapat. Inspirasi di WC tak jelas. WC itu dah jelas kita masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan perempuan. Di situ pula dapat inspirasi. Menyala. Dalam merokok pula dapat inspirasinya. Menyala. Tak sesuai itu. Nah, intinya adalah terakhir dari akhir, wadduha, demi duha, walaili iza saja, malam ketika datang kegelapan. Wadduha walaili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah itu pernah ditanya orang Quraisy tentang sesuatu tapi tak dapat menjawab. Tunggu, merasa bahwa Allah akan menurunkan wahyu, ternyata enggak turun-turun. Dicemeeh sama orang jahiliyah. Tuhanmu dah telah meninggalkanmu, Tuhanmu dah benci denganmu, kata orang Quraisy. Turun ad-duha itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu, dan tidak pula pernah meninggalkanmu. Ma wadda'aka, tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Itu Allah langsung jawab. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalaulah dunia ini sedemikian baik, tapi sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada al-ula, itu kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan diberikan sesuatu oleh Tuhanmu dan engkau akan ridho dengan pemberian itu. Lalu Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu engkau seorang yatim, lalu Allah limpahkan kepadamu tempat bersandar. Rasulullah lahir, ayahnya sudah tak ada, maka tempat sandarnya ibunya. Sampai umur 6 tahun dengan ibunya, wafat ibunya, ya kan? Bersandar pada kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun setelah itu wafat kakeknya, bersandar kepada pamannya Abi Thalib, ayahnya daripada Ali bin Abi Thalib, ya kan? Wafat ini dan wafat Khadijah itu disebut dengan tahun 2 kesedihan Rasulullah. Kenapa Khadijah wafat dengan pamannya wafat, Rasulullah itu sedihnya luar biasa? Khadijah, kalau disinyalir dulu, harta yang beredar di pasar Mekah itu 2/3 itu milik Khadijah. Nah, itu dia. Begitu wafat, tak ada uang lagi untuk bisa membelikan kafannya Khadijah. Bacalah sejarah. Kemana duit untuk perjuangan Rasul? Awak apa yang pernah awak berikan untuk jalan Allah ini? Saya kadang-kadang itu menangis ya. Apa yang bisa aku berikan? Belum seberapa lagi. Kan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Begitu engkau yatim, ibumu, kakekmu, pamanmu, tempat kamu ini
tempat kamu bersandar. Wa wajadaka dhalan fahda, kamu dalam keadaan bimbang, kami berikan petunjuk. Wajadaka ailan fa'aghna, kami mendapatkanmu dalam keadaan miskin, ailan, tak punya apa-apa, fa'aghna, kami kayakan engkau. Bagaimana cara Allah mengayakan Rasulullah? Dikenalkan dengan Khadijah yang kaya, lalu berdagang dengan harta Khadijah, dapat untung di situ. Begitu melamar Khadijah, 100 onta maharnya. Awaknya apa? Mahar seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat, 100 onta. Satu onta itu sekitar 25.000 real atau 15.000 real, itu yang paling kecil itu. Satu real itu berapa? 4.000. 25.000 kali 4 kali 100. Makanya sering sindir saya kalau mahar-mahar seperangkat alat sholat itu pun lumayan kalau dipakai. Sudah itu telekung itu pun tak dipakai dengan Quran mahar. Kasihlah sebentuk cincin emas tuh, biar jelas sedikit kan. Istri awak, calon istri awak dikasih perangkat sholat. Makanya kemana-mana dia pergi. Musim pacu jalur perangkat sholat lah di sana di Taluk. Musim ini pergilah perangkat sholat sini. Nggak boleh. Itu persoalannya itu. Nah, itu dikatakan itu ailan fa'aghna, kau dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami kayakan engkau ya Muhammad. Oleh sebab itu, dengan keadaanmu seperti sekarang ini, ya kan, wa ammal yatima fala takhar, terhadap anak yatim jangan kau sia-siakan, karena kau dulu juga pernah yatim. Aku berikan sandaran. Maka terhadap anak yatim hari ini, ayomi anak yatim itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang meminta-minta jangan kau hardik. Itu Allah mengingatkan Rasulullah, tapi juga pelajaran bagi kita. Ingat waktu kita susah dulu, sekarang ada orang meminta-minta, kasih. Kalaupun kita tidak sur untuk mengasih, maaf hari ini aku tak bisa memberi kau. Jangan memberi 1000 tapi makinya lebih banyak. Nah, itu yang dikatakan shadaqatun yatba'u adza, memberi sedekah tapi di belakang mengumpat, tidak boleh. Kalau tak mau, misalnya kita tidak suruh, kalau dibilang tidak ada duit, nanti duit yang ada itu hilang. Yakinlah. Aku tidak ada duit ngasih kau, hilang duit. Baru tahu kan. Makanya di akhir dari surat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Haddasa itu bukan hanya sekedar berbicara. Akikah, undang orang, kasih makan. Naik rumah baru, undang orang, kasih makan. Atau ngasih santunan ke anak yatim, ya kan? Nah, itu dia tuh. Fahaddits itu juga dalam arti apa? Kita dapat beri. Kalau nitip akikah pada masa Idul Adha, jangan ngasih kambing aja, kasih duit memasaknya. Karena beda akikah dengan daging korban. Kalau akikah harus dikasih sudah masak. Kalau daging korban dikasih waktu mentah. Ini nitip kambing akikah cucu saya, duit untuk masak dikasih. Korban itu. Kan? Itu harus tahu kita. Dan baca nanti buku-buku akikah itu. Rasanya tak ada satupun. Nah, memang kebiasaan kita ini luar biasa. Memberi itu jangan waktu akikah itu, di luar hari yang lain. Karena orang akikah itu dia memberi, bukan kita yang memberi, yang datang. Maka jangan kecewa kalau orang tak datang tak memberi. Karena kita akikah itu mengumumkan ada anggota baru kita dan kita memberi makan kepada orang. Baca nanti 4 mazhab, tanya nanti hukum fikih seperti apa. Kalau mau datang hari lain, kasihkanlah popok bayinya, entah apa kelengkapannya silakan. Tapi hari akikah itu tidak diperkenankan. Karena ketika dia merayakan akikah, kok dia yang harus memberi, bukan orang yang memberi kepada dia. Fikih itu. Nanti tanyalah sama ahli fikih. Siapa di sini? Ustaz Al-Fitri tanya. Mazhab manapun, Imam Syafi'i itu. Maka kalau di Imam Syafi'i agak lebih ketat. Ketika memotong kambing itu harus memotongnya di sendi-sendinya itu. Karena ada ininya sendiri, kajian detailnya supaya anaknya kuat. Ini ada kajiannya, maksudnya tidak dicincang-cincang, walau alam. Tapi silakan nanti tanya sama ustaz-ustaz yang ahli fikih. Itu yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan apa yang saya tidak ada maksud apa-apa, maksudnya ingin mengingatkan saja, ya kan. Alhamdulillah kalau kita mau ingat, dapat kita dapat berjalan dengan baik, kemudian kita bisa ini, ya alhamdulillah lah, ya kan. Karena hidup ini sebentar, tak lama. Habis hari raya ini sudah banyak yang jemaah yang kemarin Ramadan bersama kita, ada banyak pula yang pergi, ya. Kita ini pun tak tahu kapan kita pergi, ya. Berebutlah dengan dunia ini, saat berebut itu mati. Ya kan, habis gitu. Tak sempat lagi la ilaha illallah. Sekian saja, kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhailah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ridhamu, maafmu, ampunanmu dan surgamu, dan kami menghindari diri kami dari kemurkaanmu dan nerakamu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni dan Kau lindungi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.